Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Rosalinda dari Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pertemuan 7 tentang tools perancangan basis data model IRD. Yaitu Entity Relationship. Entity Relationship adalah jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Entity Relationship dari model terdiri dari unsur-unsur entity dan relationship antara entity tersebut. Selanjutnya di sini adalah simbol-simbol IR diagram, notasi arti. Ini entity yang seperti ini, wake entity, ini relationship, ini identifying relationship, ya ini atribut derivatif, yang ini atribut primary key, yang ini atribut multi-value, ya ini atribut composite. Yang selanjutnya adalah komponen entity relationship. Yang pertama, entity yaitu suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Yang kedua yaitu relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Yang ketiga atribut yaitu kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Yang keempat adalah indikator tipe. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama indikator tipe asosiatif objek dan indikator tipe supertip. Dan di sini entity set. Entity set terbagi atas. Yang pertama strong entity, yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan entity set lain. Sebagai key digambarkan dengan 4 persegi panjang. Misal E adalah sebuah entity set dengan atribut-atribut A1, A2 sampai AN. Maka entity set tersebut dipresentasikan dalam bentuk E yang terjadi dari kolom N, di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut-atributnya. Yang kedua yaitu weak entity set. Entity set yang bergantung terhadap strong entity set digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Misalnya A weak entity set dari atribut-atribut A1, A2, A sampai AR, dan B adalah strong entity set dengan atribut-atribut B1, B2 sampai BS, di mana B1 adalah atribut primer key. Maka weak entity set dipresentasikan berupa tabel A dengan atribut-atribut yaitu dalam kurung B1 U dalam A1, A2 sampai AR. Dan di sini weak entity contoh weak entity yaitu
Tanggungan. Di sini pegawai memiliki tanggungan. Contoh weak entity adalah tanggungan dan contoh strong entity adalah pegawai. Yang selanjutnya, strong entity set. Contoh strong entity set, not ini ya, weak set transaction. Strong entity set itu apa, NOPEC, nomor dan namanya. Dan weak entity transaction itu NOPEC, ini tanggungan hak, nama ini tanggal lahirnya, jenis kelamin. Dan selanjutnya adalah derajat relationship, menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship dari pegawai lapor, binary rege, pegawai kerja departemen, pegawai kerja di dalam kota, di proyek. Mapping cardinality. Mapping cardinality di sini banyaknya entity yang sesuai dengan entity yang lain melalui relationship. Jenis-jenis mapping: 1 one to one, many to one, atau one to many, atau many to many. Selanjutnya adalah presentasi dari entity set. Entity set dipresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik pula. Selanjutnya adalah cardinality ratio constraint. Cardinality ratio constraint menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya. Jenis cardinality ratio adalah seperti ini, pegawai ini cardinality 1 to 1, 1 to many, many to many. Husband wife 1 to 1, satu dengan satu. 1 to many, customer dan order 1, 2, 3. Many to many, class, student. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.